Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ide bisnis yang sedang kami kembangkan. Bisnis apa yang kami pilih? Kami telah memutuskan untuk berfokus pada bidang keuangan, lebih tepatnya dalam aspek administrasi keuangan. Produk utama yang kami kembangkan adalah buku kas yang dirancang khusus untuk pencatatan keuangan. Kami berharap bahwa produk buku pencatatan ini dapat membantu banyak orang untuk lebih disiplin dalam mencatat dan mengelola aktivitas perputaran uang mereka. Dengan buku kas ini, pengguna dapat dengan mudah melacak pemasukan dan pengeluaran, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun usaha kecil. Kami percaya bahwa dengan menyediakan alat yang sederhana namun efektif ini, kami dapat mendukung upaya masyarakat dalam mencapai stabilitas dan kesehatan keuangan yang lebih baik. Apa itu SWOT? SWOT adalah yang berarti dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Faktor ini penting untuk diperiksa agar dapat dirancang untuk pertumbuhan organisasi dengan baik. Kekuatan atau juga disebut strengths yang berarti mempunyai desain yang menarik, mudah dipahami, dan kejangkauan harga. Weakness atau kelemahan yang berarti masyarakat belum menyadari pentingnya melakukan planning dan administrasi keuangan dan lain-lain. Sedangkan threats atau ancaman, yaitu kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT adalah alat yang sangat penting untuk memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Melalui analisis ini, organisasi dapat merancang strategi yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Kekuatan strengths merujuk pada aspek positif yang dimiliki oleh organisasi atau produk, seperti desain yang menarik, kemudahan penggunaan, dan harga yang terjangkau. Misalnya, produk buku kas kami dirancang dengan estetika yang menarik, mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang, dan tersedia dengan harga yang kompetitif. Kekuatan ini diharapkan dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Kelemahan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diatasi. Salah satu kelemahan yang kami identifikasi adalah kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya perencanaan dan administrasi keuangan. Banyak orang belum menyadari betapa pentingnya mencatat dan mengelola perputaran uang mereka dengan disiplin. Peluang opportunities mencakup faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan organisasi. Dengan meningkatnya literasi keuangan dan teknologi, ada peluang besar untuk edukasi dan pemasaran yang lebih efektif mengenai pentingnya administrasi keuangan. Ancaman threats meliputi tantangan eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya perencanaan keuangan merupakan ancaman yang harus diatasi melalui strategi pemasaran dan edukasi yang komprehensif. Dengan melakukan analisis SWOT yang mendalam, kami dapat merancang strategi yang lebih baik untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Ini akan memungkinkan kami untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah memahami analisis SWOT, langkah selanjutnya sebelum memulai bisnis adalah membuat BMC, yang merupakan singkatan dari Business Model Canvas. BMC adalah alat yang sangat berguna untuk merancang, memvisualisasikan, dan mengembangkan model bisnis suatu perusahaan. Alat ini terdiri dari 9 blok utama yang mencakup elemen-elemen kunci dari sebuah bisnis, yaitu 1. Segmen pelanggan, customers. Identifikasi kelompok pelanggan yang berbeda yang dilayani oleh bisnis. 2. Proposisi nilai. Penawaran unik yang membedakan produk atau layanan dari pesaing dan memberikan nilai kepada pelanggan. 3. Saluran distribusi. Cara-cara di mana produk atau layanan disampaikan kepada segmen pelanggan. 4. Hubungan dengan pelanggan, customer relations. Jenis hubungan yang dibangun dan dipelihara dengan segmen pelanggan tertentu. 5. Sumber pendapatan, aliran pendapatan yang dihasilkan dari setiap segmen pelanggan. 6. Sumber daya kunci, aset penting yang diperlukan untuk membuat proposisi nilai, menjangkau pasar, dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Aktivitas kunci, activities, aktivitas penting yang harus dilakukan untuk mendukung model bisnis. 8. Mitra kunci,
jaringan mitra dan pemasok yang mendukung model bisnis. Simen, struktur biaya, cost structure, biaya yang timbul dalam menjalankan model bisnis. Business Model Canvas membantu pemilik bisnis dan pengusaha untuk memahami secara holistik bagaimana sebuah bisnis beroperasi dan bagaimana setiap elemen berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan menghasilkan pendapatan. Dengan menggunakan BMC, pemilik bisnis dapat dengan lebih mudah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam model bisnis mereka, menguji hipotesis bisnis, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Ini juga memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara tim bisnis dan pemangku kepentingan, karena memberikan gambaran visual yang jelas dan terstruktur mengenai cara kerja bisnis secara keseluruhan. Berikut adalah Business Model Canvas BMS untuk produk kami, yang dirancang dengan cermat untuk melayani kebutuhan spesifik dari pasar yang kami targetkan. 1. Customer Segments. Target pasar utama kami adalah para pedagang UMKM, masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan administrasi keuangan, masyarakat dari berbagai kalangan, serta mahasiswa. Segmen ini dipilih karena mereka seringkali membutuhkan alat yang sederhana dan mudah digunakan untuk membantu mereka dalam mengelola keuangan sehari-hari. 2. Value Propositions. Produk kami memiliki keunggulan dalam menyediakan berbagai jenis pembukuan yang komprehensif dan mudah dimengerti, khususnya oleh para pedagang. Selain itu, harga yang terjangkau membuat produk ini lebih aksesibel bagi segmen pasar yang lebih luas. Kami yakin bahwa fitur-fitur ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna. 3. Channels. Produk kami dapat dibeli melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, serta penjualan offline melalui metode door-to-door dan open booth yang kami selenggarakan di berbagai lokasi strategis. 4. Customer Relationships. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, kami menawarkan promo diskon untuk pembelian satu set seri administrasi keuangan. Selain itu, kami menyediakan panduan melalui call center untuk membantu pengisian buku, memastikan pelanggan merasa nyaman dan mudah menggunakan produk kami. Kami juga mengadakan program seminar mengenai aktivitas keuangan dan UMKM untuk memberikan edukasi lebih lanjut kepada pelanggan. 5. Revenue Streams. Sumber pendapatan kami meliputi modal awal, dana dari investor, penjualan buku, aktivitas seminar, dan program bagi hasil. Diversifikasi sumber pendapatan ini membantu memastikan stabilitas keuangan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 6. Key Resources. Kami memiliki sumber daya manusia, SDM yang kompeten, yang tidak hanya ahli dalam melakukan penjualan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses produksi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SDM yang berkualitas adalah kunci untuk menjaga kualitas produk dan layanan kami. Key Activities. Kegiatan utama yang menjadi kunci keberhasilan produk kami termasuk inovasi yang berkelanjutan dalam mengidentifikasi kebutuhan para pedagang, serta memberikan pelayanan yang ramah dan memuaskan kepada pelanggan. Fokus kami adalah pada peningkatan berkelanjutan dalam produk dan layanan untuk memastikan kepuasan pelanggan. 8. Key Partners. Untuk membangun dan mengembangkan bisnis kami menjalin kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak, seperti supplier bahan baku, pabrik percetakan, toko-toko UMKM yang sukses untuk menjadi narasumber di seminar, serta peneliti untuk materi seminar. Kemitraan ini membantu kami dalam memastikan kualitas produk dan keberhasilan acara seminar. 9. Cost Structure. Struktur biaya kami mencakup pengeluaran internal seperti pengadaan perlengkapan untuk penjualan, pelatihan dan pengembangan SDM, serta pengeluaran eksternal seperti anggaran pemasaran dan promosi, dan pengadaan bahan baku. Manajemen biaya yang efektif adalah kunci untuk menjaga profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Dengan menggunakan Business Model Canvas ini, kami dapat merencanakan, memvisualisasikan, dan mengembangkan model bisnis kami secara komprehensif, memastikan bahwa setiap elemen kunci saling berinteraksi secara sinergis untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Demikianlah presentasi mengenai bisnis dari kelompok kami. Kami telah berusaha menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai ide, rencana, dan strategi yang akan kami implementasikan. Kami menyadari bahwa masih ada aspek yang mungkin perlu diperbaiki dan disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai segala masukan dan kritik yang konstruktif dari Anda semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.
Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga resources may manfaat dan inspirasi kita semua. Terima kasih.